melakukan Pak Taufik, tapi saya minta Pak Taufik untuk bisa bercerita tentang sejarah pendirian usaha ini, karena beberapa hal mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa dibuat untuk menjadi ini monumen ya, karena pada saat kita mendirikan bersama Pak Taufik, kita juga diterima waktu itu Menteri Pendidikan Malik Fajar kalau tidak salah, karena masih satu jurusan dengan Pak Taufik, jadi kita bisa diterima waktu itu dengan Pak Malik Fajar. Jadi silakan Mas Taufik, sebagai teman saya dari tempat kuliah dari UI sampai saat ini, sampai dia anggota Komisi Yudisial, sempat sebagai komisioner, dialah yang dicekal oleh Polri waktu itu sehubungan dengan kasusnya siapa? Hakim Sarpin, kalau tidak salah. Monggo silakan Mas. Tapi itu nggak penting lah, yang kayak sahid aja ini. Jadi ini kita dengan Pak Laksanto itu sama-sama kuliah S3 ya, pas reformasi tahun 98 kita diterima di UI. Waktu itu memang lagi zamannya resesi ya, jadi yang negeri itu cuma 2, lainnya swasta semua. Cuma saya dengan Pak almarhum Sunarto, profesor. Ini tiba-tiba saja ini Pak Laksanto ini gaya ini ya, tergopoh-gopoh bawa SK gitu. Sama ditunjukkan sama teman-teman S3. Apa Pak Lak? Ini bos saya Pak Sukamdhani mau mendirikan S2 tapi ditolak katanya. Ini suratnya. Jadi dia datang dengan menunjukkan surat penolakan untuk pendirian program S1 ya. Resmi itu ditolak sama menteri. Nah, kita kan kalau kemudian berunding ya, wah ini Pak Laksanto, Pak kemana nih? Kita ajuin lagi. Akhirnya ngikutin ya Pak Laksanto, ya udah Pak kita ikutin, kita lanjut, coba lagi. Akhirnya dengan teman-teman S3 ini kita diskusi ya supaya mengajukan lagi. Ternyata kita pelajari kenapa ditolak gitu. Ternyata setelah dipelajari argumentasi untuk pendirian S1 program ilmu hukum ini kurang kuat. Jadi hanya ya biasalah hukum perdata, pidana, ya, HAN, ATN. Nah, oleh menteri di situ kan dijawab sudah terlalu jenuh ya. Jadi pendirian Fakultas Hukum itu memang moratorium menurut Dirjen Dikti Pak Joko waktu itu. Wah ini moratorium pendirian Fakultas Hukum. Tapi setelah kita tanya-tanya, bisa ada peluang. Akhirnya kami dengan Pak Laksanto dan teman-teman itu mengkaji peluang itu. Nah ternyata kita mikir, nah ini ada konsentrasi praktisi hukum sama hukum bisnis. Waktu itu masih langka itu, praktisi hukum belum ada kayaknya itu, sama hukum bisnis. Akhirnya kita bikin proposal dengan Pak Laksanto, Pak Zensanibar ya, dan teman-teman S3 itu dimintai ijazahnya semua ini sama Pak Laksanto. Untuk syarat pendirian kan harus ada ijazah dosen. Nah kebetulan banyak yang S3 yang sudah dosen dan juga ada yang belum dosen tapi diminta ijazahnya mau untuk pendirian itu. Jadi angkatan Pak Laki, termasuk Pak Gayus Lumbun dan Pak Inosa Sensi, Pak Wicipto Setiadi, kemudian Pak Sunarto yang dari Lampung, itu semuanya ijazahnya diminta untuk sebagai lampiran sebagai dosen nanti kalau berdiri. Nah, dengan konsentrasi yang cukup langka waktu itu ya, praktisi hukum dan hukum bisnis, kemudian kita minta audiensi dengan Pak Menteri. Waktu itu ganti menteri baru, menterinya Pak kebetulan baru ya, Menteri Malik Fajar. Nah sebelumnya menteri siapa ya?
Malik Fajar. Emno, iya. Emno terus Malik Fajar, dirjennya masih Pak Joko. Iya. Terus kita diterima, dijanjikan diterima ya. Audiensi itu yang hadir dari Syahid itu Pak Nugroho, Ketua Yayasan Pendidikan Syahid, terus Profesor Margono yang rektor ya, kemudian Ketua Tim Pak Laksanto, saya Pak Zain Janibar, kemudian dari Syahid ada Iman Basriman yang Sampas. Nah, kita ketemu audiensi dengan Pak Menteri Profesor Malik Fajar. Nah, di situ kita ya biasa ternyata rektor Syahid itu kenal Pak Malik Fajar, kenal dengan rektor Syahid, sama-sama Muhammadiyah. Ini jadi kita nyambung jadi, ya? Nyambung ini, ada harapan ini. Jadi sama-sama aktivis Muhammadiyah itu. Ya sudah, akhirnya Prof Malik dengan santainya ya lanjut aja lah ya. Sama dirjennya ya memerintahkan untuk dilanjut itu, dan kebetulan argumentasi proposalnya itu langka. Jadi sama dirjennya yang tadinya mau moratorium, dia bilang ya sudah nggak apa-apa, ini langka, jadi silakan. Akhirnya keluarlah izin prinsip ya, untuk pendirian. Kami dengan Pak Laksanto ditetapkan sebagai sekretaris dekan, harusnya dekan itu, cuma karena masih baru jadi dekannya dirangkap sama rektor, sekretarisnya Pak Laksanto, ketua prodinya saya. Jadi yang penting ada struktur lah ya. Itu yang kemudian bekerja bagaimana cara mencari mahasiswa. Ini saya ingat Pak Laksanto, kita direct aja langsung, kan belum ada WhatsApp ya, kita lewat fax. Jadi semua kantor-kantor kita kirimi fax ya. Mungkin mereka kaget kan ada fax. Tuh, ini fax apa ini? Alhamdulillah ada sekitar 20-25 lah itu mendaftar jadi mahasiswa baru. Coba bayangkan, belum apa-apa mereka sudah nekat, berarti ya modalnya kan baru izin prinsip, baru 2 tahun izin operasional. Setelah meluluskan belum akreditasi ya Pak ya? Belum. Iya, makanya terima kasih sekali nih kepada teman-teman mahasiswa yang angkatan pertama itu. Nah, akhirnya setelah 5 tahun baru akreditasi dapat B gemuk. Ya, B gemuk, bukannya B kurus, B gemuk, hampir A, cuma karena pertama kali jadi nggak enak sama penilainya jadi A. Sebetulnya bisa A, karena apa? Waktu audiensi akreditasi itu yang datang Profesor Gayus Lurbun, waktu itu ketua DPR, anggota DPRD kan, Komisi 3. Jadi penilainya kan agak ngeper ya. Akhirnya ya itu, kemudian ada saya juga akhirnya dapat B gemuk, nggak mungkin A kan, ya, akhirnya mendekati A. Nah itu akhirnya ya yang alumni, dan angkatan pertama kita itu nggak nyana bisa masuk Kompas itu loh, demo waktu itu Akma ya, diri yang ini ya, yang pelopori demo itu Akma gitu, ketua senatnya dia BEM bisa masuk Kompas, jadi itu sebagai promosi ya. Jadi semakin ancaman ya, itu saya kira itu, dan Rektor Pak Margono juga mensupport pendiriannya, dan alhamdulillah udah berapa tahun ya, 20-an ya, sudah banyak menghasilkan alumni. Saya kira itu dari saya, tapi dari Pak Laksanto ini yang menarik, ini Pak Laksanto itu nggak mikir, nggak tahu ini tim itu kan, saya kan masih sekolah ya sama ini, pokoknya kerja, nggak boleh pulang rumah, kemana, tidur di hotel. Jadi menganiaya saya cuma itu Pak Laksanto ini. 2 malam suruh di hotel kerja dengan Pak Zem. Itu dari pokoknya udah masuk, nggak usah mikir, masuk ayo kita kerja di hotel 2 malam. Alhamdulillah selesai, karena kalau nggak dinemin mungkin kita macam-macam kemana kegiatannya kan. Akhirnya selesai itu romantika kerja dengan Pak Alang itu.
ada apa gitu. Di Malang ada, tapi kalau saya nggak ada SK atau honor ya nggak ada, sukarela gitu kan. Cuma Malang aja yang suka biayai apa kalau makan-makan dan sebagainya. Saya nggak tahu Malang itu apa duitnya universitas atau duit pribadi, saya nggak ada. Ya saya kira dari saya itu, mungkin dari Malang ada yang mau disampaikan. Makasih, kalau ada pertanyaan silakan. Itu kira-kira sejarah pendirian Pabrik Tutup Usain ini mungkin dalam usia yang 22 tahun. Pak Taufik saat ini mengajar di UPN setelah dari Usain, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada saatnya, pada prinsipnya dosen itu kan kerja ikhlas, tapi ikhlasnya sampai mana nggak ngerti. Karena kalau kemarin itu Kompas nulis itu kan begitu sulitnya kehidupan dosen ya sebetulnya, dan ini sebetulnya bagian cerita dari Pak Taufik dan saya ini. Saya minta teman-teman untuk hari ini itu kan bagian salah satu bahwa tidak hanya mengajar tapi juga menjadi pejuang untuk mendirikan sekolahan, dan tanpa tanda jasa sebetulnya nggak ada apa-apanya. Saya cukup terima kasih juga teman-teman, atau sudah tidak teman-teman, Mas Ardi Wirardi yang bisa mengumpulkan, yang ingetin saya terus, Pak udah mau lebaran, Pak udah mau lebaran. Kita tunggu teman-teman ini tanpa, ya makanya tanpa teman-teman kita bukan apa-apa sebenarnya. Itu Pak Taufik. Jadi saya bersama teman-teman ini merupakan teman-teman perjuangan, dan teman-teman inilah yang waktu saya diterima dengan Jokowi, ya teman-teman ini sebetulnya. Saya bukan apa-apanya, saya juga nggak jadi apa-apa, tapi yang jelas semuanya hidup itu berjuang dan untuk menuju kebaikan. Jadi teman-teman yang tetap jadi wartawan, susahnya kayak apa Ardi itu sampai gadein sepeda, sebetulnya sama perjuangan Anda, kita ini sama posisinya. Hidup itu perjuangan dan terus belajar. Nah, ini kita berkumpul ini merupakan network sebetulnya kan, kecuali Iwan Gatra itu yang agak lumayan gitu kan. Sama aja Pak. Kayak gitu aja teman-teman.